Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Seprandani hari ini bisa kembali menyapa Anda dalam program Dialog Khusus dengan tema RSUD Dr. Lukmono Hadi Kudus, Inovasi Pelayanan Kesehatan untuk Masyarakat Baik dan Modern. Dan pemirsa bahwa pemerintah Kabupaten Kudus memiliki visi biar kesehatan adalah kudus sehat. Sebenarnya bagaimana sih penjabaran dari visi kudus sehat ini dan bagaimana dari RSUD Dr. Lukmono Hadi Kudus mengimplementasikan atau menyelaraskan visi Kabupaten Kudus Kudus Sehat ini dalam program-program dan kegiatannya di rumah sakit. Kita akan berbincang dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama saya hari ini. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu ada Bapak Bupati Kudus, Sabari Kapolri. Bapak terima kasih sudah meluangkan waktunya. Siap. Apa kabar Bapak? Sehat ya Pak? Salam sejahtera, salam sehat semuanya. Oke, Untuk baik. Sapi Yus. Iya, ini Kudus luar biasa ya Pak, tenang gitu ya, anteng adem gitu. Jadi kita juga hari ini dengan suasana yang memang menyenangkan gitu karena Kabupaten Kudus terasa sangat nyaman dan tenang gitu. Baik, dan langsung dari kami yang kedua tentu saja dari RSUD Dr. Lukmono Hadi Kudus, Bapak Direktur yaitu Bapak Dr. Abdul Hakam. Selamat malam, apa kabar Pak Dokter? Pak Direktur. Terima kasih. Ya tadi Pak Dokter dan Pak Direktur ya. Oke, baik kan obatnya ya Pak ya. Alhamdulillah baik. Oke, baik, terima kasih Pak Bupati dan juga Pak Direktur. Ini berbicara tentang kudus sehat gitu ya. Ini di Rumah Sakit Dr. Lukmono punya banyak kunci dengan jasa. Tapi ini kalau kita balik lagi lalu dan lagi belakang nih, gimana sih Pak sebenarnya penjabarannya dari kudus sehat ini? Sesuai dengan visi-misi kami, karena berbeda waktu mencalonkan diri menjadi wakil dan wakil Kabupaten Kudus, ya tagline kami, misi kami adalah kudus sehat. Sejahtera menunjukkan fatwa di dalam misi kami, salah satunya adalah pelayanan kesehatan yang baik dan prima. Tentunya ada beberapa catatan kenapa terjadi gap antara pelayanan masyarakat dengan layanan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah. Dari gap itulah kita kepengen supaya bahwa fasilitas kesehatan di masyarakat ini harus lebih baik daripada pihak-pihak swasta tentunya, mulai dari puskesmas, mulai dari rumah sakit, mulai dari bidan, mulai dari macam-macam semuanya. Semuanya harus lebih lebih prima lagi bagaimana melayani masyarakat yang lebih baik. Tentunya ada derajat kesehatan masyarakat setiap IPM kita 76,7%, artinya kalau kita kecil lagi bagaimana IPM kita menjadi naik menjadi di atas 8%. Di dalam IPM itu kan ada pendidikan, ada kesehatan. Ketika pelayanan baik, fasilitas kesehatan baik, SDM baik, sarafnya juga baik, tentunya derajat kesehatan masyarakat semakin baik, mulai dari pencegahan, mulai dari pengobatan, dari tindakan, semuanya harus satu kesatuan terpadu untuk bagaimana melayani masyarakat yang sebaik-baiknya. Jadi awalnya Bapak melihat ada kesenjangan mungkinnya dengan negara swasta dan ini dibenjot gitu ya Pak ya dari pemerintah Kabupaten Kudus sendiri. Dan ini fasilitas ditingkatkan, layanan ditingkatkan. Ini berarti tidak hanya di tingkat fasilitas lama gitu ya Pak, tapi memang sampai ke all gitu Pak. Ya. Termasuk kan masih terjadi perdebatan antara BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerjaan dengan asuransi kesehatan dan sebagainya. Di era kami, bagaimana mereka berkolaborasi pelayanan masyarakat secepat-cepatnya. Ketika mereka sakit belum punya BPJS Kesehatan, karena di Kudus ini sudah 99% UHC secara langsung. Masyarakat sama dulu tercover oleh pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan, baik itu yang dibayar biaya oleh BPI APBN maupun yang dibayar oleh BPI APBD Kabupaten Kudus, semuanya tercover oleh kesehatan, BPJS Kesehatan. Dengan asas itu bagaimana ketika pelayanan kesehatan berjalan dengan baik, mulai dari bidan desa, mulai dari puskesmas, dari rumah sakit sampai rumah sakit umum lagi maupun kita berkolaborasi dengan rumah sakit tempat swasta. Makanya pada tahun 2024 ini kita juga akan membangun rumah sakit daerah tipe C dalam rangka untuk penjenjangan masyarakat ya.
pernah kami lakukan sebuah kajian, hampir rumah sakit di Kabupaten Kudus ini bornya 80% dan ada apa ini? Kayak gitu. Ternyata kami tanyakan, yang sakit bukan orang Kudus, toh Mbak. Ternyata rumah sakit Kabupaten Kudus juga melayani dari Sekitar itu ya. tangga dari itu ya. Artinya berarti kepercayaan layanan masyarakat di sekitar Kabupaten Kudus pada Kudus ini sebagai rujukan yang sangat luar biasa. Dan ini adalah peluang. Bagaimana kita menangkap peluang itu supaya menjadi bisnis juga sebagai pelayan yang bagus gitu ya. Oke, jadi tidak hanya di fasilitasnya, tapi kemudian juga layanan-layanan secara pelayanan dari tenaga medis dan lain sebagainya juga ya Pak ya. Oke, nah Pak Abdul Hakam, ini dari RSUD sendiri seperti apa kemudian menyelaraskan ini visinya luar biasa ya, dan sekarang ini kalau tadi disebut juga 99% sudah tercover ya Pak ya di masyarakat Kudus, dan jadi rujukan juga ya untuk masyarakat di sekitar Kudus. Bagaimana nih rumah sakit menyelaraskan di sini biar sejalan? Terima kasih. Jadi kami bagi RSUD sebagai layanan kesehatan di tingkat kuratif atau pengobatan, kita selalu mengembangkan dan juga mendorong supaya teman-teman di RSUD itu berpikir secara isu ke depan. Jadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati bahwa target salah satunya untuk menseragamkan dan juga menyesuaikan fasilitas kesehatan khususnya di RSUD itu bisa bersaing dengan rumah sakit swasta, bahkan kalau bisa bersaing dengan rumah sakit di Jawa Timur. Kita menginginkan bahwa di RSUD sebagai rumah sakit tipe B jadi rumah sakit rujukan di wilayah Karisenan Pati. Kami syukur alhamdulillah sudah mencapai titik puncak untuk pengelolaan pelayanan di jantung. Jadi kita punya fasilitas jantung untuk kateter sakti itu nomor satu di wilayah Karisenan Pati. Kita mendapatkan mandatory dari Kemenkes bahwa jantung, kemudian urologi, kemudian kanker, kemudian KIA dan sebagainya, itu bisa jadi nanti pijakan kita. Insya Allah nanti di akhir bulan September kita sudah bisa di-approve atau ditanggung BPJS kasus kanker. Dan kami di RSUD menginginkan bahwa semua rujukan kanker ke Semarang itu bisa kita hadang dalam tanda petik dipegang oleh RSUD Lukman tadi. Sudah nggak perlu harus ke Semarang lagi gitu ya, itu ya kita seperti itu. Di samping kemarin juga kami mendapatkan mandat juga amanah dari Pak Bupati bagaimana kita RSUD Kudus itu jadi pusat layanan trauma atau layanan orto atau layanan tulang gitu. Kami baru kita program bagaimana supaya nanti bisa ada fasilitas ke sana. Jadi yang kita siapkan di rumah sakit umum tadi sebagai pusat pelayanan kesehatan di tingkat lanjutan gitu. Oke, jadi cukup banyak lah ya layanannya, bahkan sekarang udah ibaratnya udah dari sekitar sini udah nggak perlu jauh-jauh tuh, apalagi dengan semacam sekarang ini penyakit kanker jantung itu mungkin banyak ya Pak kasih kayak gitu. Nah oke, baik, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita ya tentang bagaimana kemudian layanan-layanan ini apakah sejauh ini sudah diterima dengan positif oleh masyarakat Kudus. Kita akan kembali sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Ya, pemirsa masih bersama kami dalam dialog khusus. Kita akan lanjutkan lagi obrolan kita tentang bagaimana layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Lukman Hadi Kudus. Saya mau ke Pak Direktur dulu nih, Pak Direktur. Dari tadi banyak inovasi yang dilakukan, yang sejauh ini nggak tadi perpanjangan waktu layanan itu juga sudah diserap oleh masyarakat, jadi dimanfaatkan. Nah, layanan-layanan yang lain atau inovasi lain yang kemudian sudah sangat terlihat gitu ya, bahwa itu berdampak sekali di masyarakat. Layanan seperti apa, Pak? Ya mungkin saya singgung tadi tentang layanan siang sore. Jadi syukur dalam bulan pertama ini, dari bulan Agustus itu sudah mendapat kisaran 360
pasien. Jadi kira-kira kan per hari kan di atas 10 ya. Jadi sudah cukup bagus bagi kita sebagai awalan inovasi di layanan sore itu. Kemudian terkait dengan layanan yang di tahun kemarin ini kita siapkan adalah layanan untuk fasilitas stroke gitu. Untuk wilayah pencegahan dan juga itu untuk mengurangi angka kematian ibu hamil dan akhirnya melahirkan, kita jemput pulang. Jadi ada namanya nasi jangkrik gitu ya, istilah nasi jangkrik. Inovasinya. Iya, inovasi yang kami siapkan. Kita tersum ke puskesmas. Kemudian kalau ada bayi yang bermasalah ataupun ibu-ibu yang hamil yang kemungkinan harus dirujuk ke rumah sakit, kita jemput pulang. Sehingga target untuk mengurangi angka kematian itu bisa kita minimalisir dengan adanya inovasi pelayanan di rumah sakit yang kita bekerja sama dengan dinas kesehatan dalam hal ini di puskesmas itu. Oke, jadi sebenarnya memang banyak ya inovasi di berbagai bidang lah ya kalau di kesehatan ini. Nah, tapi kalau dari Pemkab Putri sendiri sebenarnya yang menjadi prioritas untuk layak kesehatan atau bidang kesehatan yang paling utama itu apa sih Kak di kabupaten ini? Ya, pelayanan dasar. Pelayanan dasar ya. Itu sebagai garda di depan di dalam pelayanan kesehatan. Kami juga kepada dinas kesehatan di sana ada bidang desa. Bidang desa harus dimiliki talenta. Artinya bagaimana mereka mendata masyarakat. Tadi ada kematian di bagian anak stunting, kekurangan gizi, penyakit-penyakitnya lain mungkin yang belum disasar oleh desa itu. Banyak gajah, ada anak yang yatim piatu dan sebagainya. Sasar bekerja sama dengan Babin Yatimas ya. Di desa kan ada banyak pendamping desa, PKH, PKSK, TKB dan kemudian mari kita goyahkan dengan program Lorok Desa, Bangun Desa, termasuk LSM dari Bikong Rumah Layak Huni ya, di mana juga mereka juga punya data nanti kerjasama dengan BPS ya, untuk data tersebut dan kita lakukan beberapa kerjasama dengan swasta, perusahaan-perusahaan mereka proyekkan bagaimana Kabupaten Putri ini menjadi kota yang sehat dan termasuk di daerah yang masih belum punya jamban, kita sudah proyek supaya mereka sudah punya jamban, ada perilaku yang sehat. Ya. Ini adalah langkah awal kita mulai dari desa, mulai dari desa ke kota. Dan ada program dari Pak Gubernur spelling, spesialis yang keliling itu kita juga manfaatkan bagaimana mereka yang semakin yakin bahwa pemerintah Kabupaten itu juga mendukung program Pak Gubernur dengan menerjunkan dokter-dokter spesialis ke desa-desa tersebut. Nah, ini nanti kita juga punya parameternya. Setelah diadakan ini ada peningkatan ya, untuk outcome-nya seperti apa kan ya, harus ada indikatornya sehingga kita bekerja itu tidak hanya jaminan, bagaimana mereka juga baik data, satu data juga bagaimana indikator meningkat baik itu IPM maupun derajat kesehatan masyarakat juga meningkat juga. Oke, tapi kalau sejauh ini sudah bisa dilihat belum sih Pak data-data tentang outputnya seperti itu? Ini pergerakan kami belum bisa dilihat, tapi minimal kita sudah melihat angka-angka yang sedikit naik. Contohnya ini kepuasan masyarakat. Itu penting sekali. Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Putri ini penting ya. Dan tidak hanya sehat badannya, sehat jiwanya juga. Betul Pak, sekarang itu jadi isu yang luar biasa ya, kesehatan mental. Kesehatan mental, karena rasa kepuasan itu kan intangible cost ya, yang sulit dihitung dengan angka-angka, tapi minimal kepuasan itu lewat beberapa aduan, beberapa masukan-masukan, atau mungkin laporan-laporan. Kami di Kabupaten Brebes juga mulai waktu kasar kedua. Masyarakat bisa melaporkan tentang layanan, tentang perizinan, tentang kesehatan, apapun, tentang jalan, lampu, semuanya bisa dilaporkan pada waktu Bupati dan Wakil Bupati. Kami mengharapkan dari dinas yang terkait yang dilaporkan 1x24 jam harus merespon. Jadi setidaknya Bapak punya monitor gitu ya untuk kalau ada aduan-aduan itu juga bisa dilihat dari situ gitu ya. Terkait dengan aduan kesehatan mungkin sudah minim gitu Pak ya. Ya banyak sekali. Situ. Mungkin dari kenapa mungkin masih
kurang ingat bahasa dan mungkin ada kata-kata yang kurang baik dilaporkan kami juga. Nah, makanya SDM ini kita juga multi talenta, harus sabar, super sabar karena masyarakat ini kan ketika terlambat di IGD harus ada pendamping karena ketika mereka masuk itu kan harus ada diperiksa dulu tensinya, darahnya, urinnya dan sebagainya, menunggu proses apa di laboratorium karena nanti ada tindakan nah, di diagnosis dulu apa yang sakit, setelah itu ada tindakan dokter mana yang tepat untuk menangani itu. Nah itu kadang-kadang proses itu pasien itu kan karena ketidaktahuan, tak sabar, ya kemudian muncul aduan-aduan yang semacam itu. Ya, makanya ada pendamping si pasien itu menunggui sampai ada baru tes darah, baru dicek apa tensinya, baru dicek apa urinnya. Oke. Nah kalau dari rumah sakit sendiri untuk kemudian menjawab tantangan-tantangan itu ya Pak ya, karena kan ya berarti harus siap SDM-nya, harus siap layanannya dan lain sebagainya. Ini seperti apa gitu dari rumah sakit? Tapi nanti kita jawabnya di segmen berikutnya. Lalu kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami dalam Dialog Khusus. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Dialog Khusus. Kita lanjutkan lagi obrolan kita ini tentang inovasi layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kudus. Baik Pak Direktur, jadi belum sempat terjawab gitu ya bagaimana kemudian karena ada banyak tantangan juga gitu ya yang dihadapi terkait dengan layanan kesehatan di Kabupaten Kudus. Dari rumah sakit sendiri bagaimana untuk menyiapkan kemudian SDM-nya, sarana dan prasarana seperti apa? Di rumah sakit pastikan ada 2 jalur untuk masuk ke perawat jalan maupun rawat inap. Perawat jalan nanti bisa ke rawat inap, kemudian dari pintu untuk ke gawat darurat kan di problem yang terbesar dari kami adalah yang pertama bagaimanapun ini di pelayanan di IGD itu memang kita butuhkan percepatan dari semuanya, yaitu dari komunikasi dari SDM. Kemudian faktor-faktor penunjang misalkan ronsen maupun laborat itu ada time waktunya. Jadi kalau laborat itu dia harus maksimal 1 jam terjadi. Kemudian ronsen dia maksimal 1,5 jam baru jadi dan disampaikan ke dokter DPJP atau dokter yang bertanggung jawab untuk penanganan penyakit tersebut. Jadi SOP yang kita siapkan seperti itu. Dan juga di rawat inap kita juga sudah membuat semacam absensi atau jadi nilai di setiap hari itu bagaimana. Jadi setiap hari itu ada jurnal laborat, itu ada time waktunya. Jadi kalau laborat itu dia harus maksimal 1 jam terjadi. Kemudian ronsen dia maksimal 1,5 jam baru jadi dan disampaikan ke dokter DPJP atau dokter yang bertanggung jawab untuk penanganan penyakit tersebut. Jadi SOP yang kita siapkan seperti itu. Dan juga di rawat inap kita juga sudah membuat semacam absensi atau jadi nilai di setiap hari itu bagaimana. Jadi kalau target di kami itu kalau untuk visiter di rawat inap itu maksimal jam 2. Jadi setiap hari itu ada jurnal di situ. Oh ini dokter A, B, C dia tidak bisa visit di atas jam 2 sehingga di atas jam berikutnya. Ini otomatis menimbulkan dampak terhadap semuanya. Karena nanti yang di IGD juga susah dan sebagainya. Jadi dari situ Superrounder selama ini sudah ada peningkatan dengan ada jurnal setiap hari. Kemudian kita buat katakanlah reward dan punishment juga. Jadi kita setiap tahun itu ada pemilihan nakes teladan di RSUD. Kemudian kita evaluasi dan kita cari inovasi-inovasi yang baru terkait dengan layanan modern ke depan supaya rumah sakit umum Gadi ini bisa bersaing di tingkat provinsi. Yang diberikan untuk RSUD itu kalau kalian di rumah sakit yang
rumah sakit internasional. Oke, wah. Ya, sekarang dulu. Iya, Pak. Harus tinggi, Pak. Harus tinggi kan? 8,5 tinggi kan? Betul, Pak. Termasuk nanti kita sedang membangun ex-matahari untuk kita bangun jika nanti mau dia nanti rumah sakitnya. Oke. Ini sebagai bentuk komitmen kita bagaimana melayani masyarakat sebaiknya. Termasuk kami juga punya IKSD kita sampaikan pada pagi ambulan tanpa nama. Oke, apa itu? Untuk privasi. Ada orang yang sakit nggak mau apa, ya nggak mau diganggu dan sebagainya, kita layani itu. Termasuk terima kasih pada masih tidak ada layanan untuk mata obat, terutama di daerah kita. Kita tidak santri bisa pulang dulu nanti obat kita kan gitu ya. Oh gitu. Dan di hari itu juga bisa sampai. Langsung sampai, ya langsung sampai. Ini dalam rangka di suatu inovasi yang sangat biasa. Tentunya dari semua itu ada kekurangan ada yang perlu dievaluasi. Kami harapkan nanti di rumah sakit, ayo kita bergerak maju pada masyarakat. Mumpung masih punya kesempatan, masih diberi amanah, masih diberi kepercayaan masyarakat. Lakukan yang terbaik untuk masyarakat. Jangan sakiti masyarakat, jangan pulangkan masyarakat dengan paksa. Semua tercover oleh BPJS Kesehatan. Kita nanti backup dengan dana dari pemerintah dan ini CSR gitu ya. Selalu ada cara Ada solusi masyarakat gitu ya. bagaimana bisa membantu masyarakat. Ya, kami juga menyadari pasti ada kekuatan yang saya sampaikan. Kami akan berbenah. Kita harus perbaiki bagaimana melayani karena memuaskan masyarakat dengan berbagai macam tipe pemandangan dengan macam-macam ya. Tapi karena ini adalah amanah kita bukan yang terbaik untuk masyarakat. Oke, saya penasaran dengan tadi loh layanan obat yang sampai ke rumah. Kudus kan memang juga agak lumayan ya Pak, ada yang daerahnya agak kaya dan lain sebagainya. Itu sampai sekarang ini tetap layanan itu banyak diakses oleh masyarakat Pak. Kalau hanya orang sekitar. Jadi tadi saya ke depan, jadi memang tadi sudah mengingatkan bahwa memang di Kudus itu ada namanya layanan artis gitu Pak. Istilahnya artis, jadi antar obat gratis. Oke, ya, jadi artis itu Pak. Jadi kita anggap itu konsumen atau pasien sebagai artis kita antar obat. Jadi di wilayah Karijenan Kudus saja sementara kita bisa cover untuk layanan gratis tersebut. Memang harus sabar karena kita kan otomatis melayani ya ada di sini dulu. Ini memang inovasi kita yang kita siapkan untuk masyarakat. Kita bisa cover untuk layanan gratis tersebut. Memang harus sabar karena kita kan otomatis melayani ya ada di sini dulu. Tapi kalau yang setelah jam dari awal langsung ada sampai jam, mohon maaf kalau hari Senin bisa sampai jam 7 atau jam 9 sampai ke pelosok misalkan. Nggak jam malam? Iya, sampai sore malam gitu, sampai pelosok itu. Ini memang inovasi kita yang kita siapkan untuk masyarakat. Terkait dengan tadi biaya kami memang untuk pembiayaan memang kami tidak ada pembatasan katakanlah pembatasan biaya. Jadi misalkan itu sampai ada yang di ICU di sini, kemudian di ICU anak itu sampai minus katakanlah kita bicara minus sampai lebih dari 100 juta kita cover di sini supaya tadi yang penting sehat dulu. Jadi tidak menimbulkan permasalahan ke depan. Itu tadi Pak Bupati itu ada cita-citanya kontinu rumah sakit internasional. Jadi kalau 5 tahun ke depan kira-kira targetnya kalau dari rumah sakit kalau Dokter Maulana Hadi Kudus apa nih Pak? Apa bisa kira-kira atau optimis ya Pak atau seperti apa? 5 tahun ke depan aja dulu. Iya, kita kan sudah berkoordinasi dengan KPD terkait untuk rencana jangka panjang dulu. Kita memang bagaimanapun mandatori di Kemenkes itu kan di target tadi KJSU, yaitu memang target kita. KJSU itu kanker, jantung, onkologi, stroke begitu ya. Oke. Ini yang target kita sebagai mandatori. Kemudian target yang ada selain itu adalah bagaimana tadi rumah sakit kita sebagai rumah sakit internasional sudah disiapkan dari kami untuk persiapan pembuatan SMOTA tadi. Ya, nanti rencana di tahun depan kita terrealisir untuk membuka rumah sakit internasional, minimal rumah sakit yang katakanlah jadi orang-orang yang non BPJS itu senang ke sini karena kita tahu di rumah sakit di wilayah Semarang kan memang cukup banyak. Iya, cukup banyak ya dengan fasilitas seperti internasional seperti itu. Kita mungkin bisa tangkap di wilayah
Jangan sampai ke Semarang. Jangan sampai ke Semarang ya. Ini yang di Semarang loh, kamu itu Semarang gitu ya. Jadi cukup ya itu kan memang memudahkan masyarakat ya Pak. Bagaimanapun kan akses ke sana juga membutuhkan waktu kalau misalkan bisa diakses Iya. lebih dekat. Ya, kenapa tidak gitu ya? Kalau ternyata bisa ditangani di daerah Kudus gitu. Itu juga nggak memberatkan ya. Dan berat karena resiko untuk tindakan yang kelamaan juga beresiko. Kalau bisa ditangani segera mungkin di wilayah Kudus misalkan ya, di tengah kan Kudus, di antara kita lakukan ya kan pada sekitar. Oke, baik. Terakhir tapi Pak Bupati juga Pak Direktur ini bagaimana yang kemudian sinergi yang memang akan terus dijaga untuk menjaga inovasi dan layanan yang sudah cukup banyak ini, bahkan ada banyak lagi yang ke depannya jadi target-target di bidang kesehatan. Tunggu Pak. Rumah sakit, pelayanan kesehatan ini nomor satu adalah pelayanan, bagaimana melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, memuaskan masyarakat yang banyak itu perlu ada inovasi-inovasi. Dengan adanya tubuh-tubuh rumah sakit di Kabupaten Kudus, ini jangan sebagai hambatan, tapi sebagai daya saing. Ketika ada persaingan, bagaimana meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat ini bisa lebih baik kan itu ya. Nah, mulai kita sinergi, mulai dari desa, mulai dari puskesmas, dari layanan kesehatan berjenjang, kita berkolaborasi, termasuk dengan pihak-pihak swasta juga kita berkolaborasi, dan angka yang masih tinggi kita deteksi, kita teliti. Contohnya adalah TB, contohnya adalah TBC, mungkin ISPA dan sebagainya yang masih banyak. Ini kita pelajari apa yang harus kita lakukan, apa yang termasuk kematian ibu anak dan itu stunting ya. Ini tetap sebab kita supaya kabupaten ini Kudus ini stunting berkurang, derajat kesehatan naik, IPM kita sudah naik. Ketika IPM naik, insya Allah pendidikan kesehatan mulai baik gitu. Dan terima kasih rumah sakit umum yang telah bekerja keras untuk melakukan pelayanan inovasi. Kami juga mohon pada masyarakat bisa melaporkan pada kami bila ada mungkin ada layanan, ada ketidaknyamanan di dalam pelayanan di rumah sakit milik daerah. Ini sebagai interaksi ya, laporkan pada kami, tidak usah curhat kemana-mana, curhat pada kami aja. Pasti ditanggapi ya Pak ya? Pasti ditanggapi. Oke, baik, silakan dari Pak Direktur. Terima kasih. Jadi kami akan selalu mengikuti dan mengusuri dari tempat terkait dengan bagaimana rumah sakit ini jadi layanan yang terbaik di Kabupaten Kudus. Dengan cara mempersiapkan sebaik mungkin rencana baik itu di tahunan bahkan 5 tahun. Layanan rumah sakit ini bisa jadi rumah sakit rujukan di wilayah Kabupaten Pati, dan kita punya tagline yang keren Iya. Apa itu tagline Pak? Pak? Setuju. Mungkin senyum apa? senyum kita. Sehat Anda, senyum kita. Senyum kita Untuk sembahan ada. Oke, baik. Gitu ya. Jadi memang pada akhirnya adalah tagline semangatnya adalah untuk masyarakat ini, masyarakat Kudus. Kalau sehat kita senyum. Oke, baik. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih Pak Direktur, terima kasih Pak Bupati atas waktunya, dan mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat untuk kita semua ya. Dan tentu saja target-target dan juga cita-cita masyarakat terkait dengan kemudian capaian kesehatan dan cita-cita Bupati juga gitu ya. Ini bisa segera terwujud. Saya Septulandari dari kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.